Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Hai, halo Sobat Gemilang, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan pastinya bahagia dimanapun Anda berada. Lanjut lagi dan seneng banget hari ini Andin hadir di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Dan spesial banget hari ini ngobrol bareng komunitas. Kira-kira dari komunitas mana ya yang gabung sama Andin hari ini? Ya bener banget, hari ini sudah hadir narasumber dari komunitas Omah Karikatur Magelang ya. Jadi ini seperti komunitas karikaturis begitu. Dan luar biasa banget ya kalau kita biasanya ngelihat karikatur-karikatur itu selain biasanya untuk profil seseorang, biasanya kita suka lihat di media-media begitu ya, di koran kalau zaman dulu. Kalau sekarang sebenarnya masih ada nggak sih? Nah, penasaran seperti apa sih komunitas karikaturis? Untuk itu langsung aja Andin sapa narasumber yang sudah hadir hari ini. Ada Bapak Pujianto, karikaturis Omah Karikator. Selamat pagi Pak Pujianto. Selamat pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah. Oke, sehat ya Pak ya. Oke, Pak Pujianto ini seorang karikaturis Omah Karikatur ya. Ini kegiatannya apa aja Pak? Kegiatan dari Omah Karikatur antara lain seperti biasa ya, kita order reguler, terus kita biasanya live karikatur di tempat-tempat wisata, di hotel atau di acara pernikahan gitu. Oke, baik. Ini sebagai gambaran kecil ya di Omah Karikatur ya. Tapi kalau kita ngomongin karikatur ini for information aja nih, Bapak mungkin bisa menjelaskan terkait dengan karikatur itu apa sih Pak? Silahkan Bapak. Siap. Karikatur itu istilahnya gambar yang dilebih-lebihkan, tapi tidak boleh menghilangkan karakter objek yang kita gambar. Umpamanya kita gambar seseorang, tapi syaratnya harus dilebih-lebihkan, tapi dia nanti jadinya tidak mirip dengan itu siapa, berarti dia gagal menjadi karikatur. Oh begitu, tapi kalau biasanya karikatur itu lebih ke lucu ya Pak ya? Jadi unik begitu. Oke, kalau karikatur sendiri bedanya dengan gambar-gambar misalnya melukis atau apa, bedanya apa sih Pak? Ya, bedanya karikatur itu lebih ke personal. Jadi lebih ke seseorang atau sebenarnya benda juga bisa kita karikatur, tapi untuk brandingnya itu lebih ke personal, custom. Baik, jadi Pak Puji ini kalau menggambar karikatur juga apakah harus bisa membaca karakter seseorang gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Paling cuma kita syaratnya harus cepat membaca karakter muka seseorang. Muka ya, bukan karakter jiwa. Jiwanya ya. Jadi karakter mukanya. Jadi hidungnya mancungin lagi begitu ya. Oke, kalau kita ngomongin terkait dengan komunitas karikatur ya di Kabupaten Magelang sendiri, mungkin Pak Puji bisa ceritain nih gimana sih komunitas karikatur di Magelang, kegiatannya apa aja dan sebenarnya apa sih yang pengen diambil gitu ya dari pesan-pesan dari para karikaturis yang ada di Kabupaten Magelang sendiri, karena Andin karikatur itu biasanya juga bisa buat untuk opini publik ya nggak sih Pak? Oke, seperti apa Pak? Ya, karikatur itu kan dalam perkembangannya, kalau yang dulu itu kan karikatur itu karikatur satir, jadi untuk sindiran-sindiran. Ya betul. Tetapi kan itu buat artisnya sendiri sangat berisiko. Terus buat medianya yang memuat itu juga berisiko. Sekarang dengan perkembangan teknologi yang sekarang semuanya serba digital, kita mau untuk karikatur satir itu kalau dulu ngirim ke koran-koran, kalau sekarang korannya sudah agak berkurang. Jadi untuk yang ngambil profesi itu makin berkurang juga. Tapi kita beralih ke karikatur yang custom. Iya, tapi kayaknya Andin masih banyak lihat ya media online yang masih menggunakan karikatur untuk majalah depannya begitu ya. Oke, bisa diceritain Pak terkait dengan komunitas karikatur di Magelang sendiri? Ya, komunitas karikatur di Magelang itu biasanya juga kita sering mengadakan pameran. Terus melukis on the spot bersama-sama, terus melukis objek
bersama-sama satu objek terus kita keroyok bareng-bareng itu juga Oke. itu kegiatannya. Baik, kalau karikatur di Kabupaten Magelang sendiri ya, komunitasnya ini biasanya suka mengadakan event-event nggak sih Pak? Juga. Seperti Kita apa? biasanya kalau ada event-event besar di Magelang seperti event di alun-alun, ada acara Magelang Tempo dulu atau event apa itu, kita biasanya ambil stand di situ, kita berkegiatan di situ, demo di situ. Oke, gitu. oke. Jadi demo gambar langsung on the Ya. spot di situ ya Pak ya. Betul. Ada berapa Pak kira-kira jumlah dari para karikatur di Kabupaten Magelang nih komunitasnya? Kalau keseluruhan ya sekitar 30-an. 30-an, lumayan ya Pak. Tapi mobilitasnya tinggi ya Pak ya, Jogja Magelang begitu ya? Ya. Oke. Untuk Jogja Magelang itu sekitar segitu. Oke, biasanya Pak, kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul nih, yang diomongin selain gambar apa Pak? Karena kan biasa kalau karikaturis tuh ini apa punya teknik-teknik tersendiri Ya, gitu ya, belajar. Apakah mungkin yang newbie juga bisa masuk begitu? Seperti apa Pak? Ya kalau pas kita adakan pertemuan mungkin biasanya kan ya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita adakan pertemuan. Itu biasanya kita sharing teknik, sharing media, sharing tentang perkembangan karikatur untuk saat ini. Karena di Indonesia khususnya itu karikatur itu masih jauh tertinggal dengan luar. Oke, tertinggal ya Pak ya. Ya. Kenapa Pak? Karena kalau di Indonesia pemahaman orang tentang karikatur itu wajahnya gede, badannya kecil. Iya, Nah, itu. seperti itu ya. Salah kaprahnya dari karikaturis Indonesia dulu. Oke. Padahal sebenarnya Padahal sebenarnya karikatur itu adalah mengeksplor karakter seseorang, terus dieksplor, kan dibagi ada ya karikatur ekstrim, ada yang karikatur middle atau yang terus. Kalau orang-orang Indonesia kan biasanya pengen dibuat cantik. nggak bisa karikatur ya. Nggak bisa karikatur. Oke. Syaratnya belum terpenuhi untuk menjadi sebuah karikatur. Jadi kalau yang pesek dipesekin lagi gitu ya Pak ya. Karikatur kan harus dilebih-lebihkan, lebih pesek atau lebih mancung gitu. Nanti tinggal eksplornya di situ. Oke, baik. Kalau kita tadi udah ngomongin terkait dengan komunitas Omah Karikator ya, mungkin secara pribadi nih, Pak Puji, kenapa sih memilih untuk bisa menjadi karikaturis gitu? Mungkin ini juga perwakilan dari teman-teman Omah apa namanya komunitas karikatur ya. Kenapa mereka memilih menjadi seorang karikaturis gitu? Apakah mungkin hobi, suka menggambar, atau mungkin ya karena ada peluangnya juga gitu ya Pak? Silahkan. Pertama basic kita sama-sama dari realis. Jadi untuk menjadi karikaturis yang bagus itu harus dari realis dulu. Setelah kita menguasai teknik realis, menggambar realis, baru kita masuk ke karikatur. Jadi menurut saya itu istilahnya karikatur itu setingkat di atas realis. Soalnya kalau realis asal kita gambar sama dengan foto, udah selesai, kita bayaran istilahnya kayak gitu. Tapi kalau karikatur kan nggak bisa, harus ada syarat satu lagi yang dipenuhi, yaitu dilebih-lebihkan. Oke. Nah, itu yang membuat beda dari karikatur. Oke, kalau realis itu maksudnya lukisan biasa begitu ya? Lukisan biasa, ya lukisan yang mirip-mirip itu, yang foto ya foto sama foto ya dijejerkan hasilnya sama, itu namanya realis. Tapi apakah kalau ingin menjadi seorang karikaturis harus punya basic bisa bisa melukis bagus gitu, menggambar gitu, atau seperti apa, Pak? Ya, kalau cuma untuk bikin karikatur yang banyak disukai orang-orang atau yang bukan idealisme, itu gampang. Sekarang pakai AI juga rampung. Nah, itu dia. Tapi karena itu juga termasuk idealis, jadi saya mencari jalan untuk masuk ke karikatur itu. Jadi kita harus explore. Kalau karikatur yang AI kan hasilnya sama semua bentuknya. Jadi seperti itu. Jadi, tapi tetap bisa dibedakan ya Pak, AI dan juga hasil karya manusia begitu ya. Oke, kalau misalnya karikatur sendiri itu hanya menggunakan 2 media Pak, apakah bisa diwarnain gitu Pak? Maksudnya? Karikatur, maksudnya kan hanya 2 media, misalnya cuman yang buat menggambar dan juga pena gitu kan ya. Kalau misalnya dikasih warna gitu biasanya bisa ya Pak ya? Bisa. Tapi biasanya kan cuman ada karikatur warna, ada yang black white biasa, hitam putih gitu kan. Apalagi sekarang zamannya digital kan, seperti saya juga mengerjakan yang digital juga, jadi kita gambarnya pakai tablet, itu print outnya nanti bisa aplikasinya ke macam-macam, bisa ke kaos, ke mug, ke apa itu.
Oke. Dan mudah mana Pak secara menggambar karikaturis lewat media langsung apa lewat tab gitu Pak? Sama aja. Sama aja Setelah ya. kita menguasai yang tradisional, masuk ke digital kita cuma butuh adaptasi aja. Oke. Tapi ada nggak sih Pak teknik-teknik khusus kalau misalnya ingin menjadi seorang karikaturis? Ada. Seperti apa Pak? Teknik-teknik khususnya yaitu harus cepat mengobservasi wajah seseorang. Oh iya. Jadi apalagi kalau seperti saya kan aktif di live karikatur. Jadi karikatur live 5 menit jadi. Nah, itu saya biasanya di tempat-tempat wisata atau di acara wedding biasa buat gift itu para tamu itu kan biasa. Terus ada lagi launching brand-brand ternama itu kan biasanya untuk para customernya dikasih itu. Nah, itu kita harus bisa cepat menangkap karakter orang yang duduk di depan kita, langsung kita gambar langsung jadi gitu loh. Oke. Jadi kalau kita nggak melatih itu ya susah nanti. Bisa gambar satu orang 1 jam nanti habis waktunya. Itu biasanya berapa lama Pak kalau misalnya karikatur gambar orang itu? Kalau saya untuk yang live itu 5 menitan. 5 menit? Serius Pak? Serius ya. Cepet banget. Saya pernah gambar Bapak dulu masih Bapak Gubernur Ganjar Pranowo itu live pas saya di acara di Borobudur. Beliau minta digambar dipakai jam gini. Oh gitu. Jal tak jamin tenan. Dis tak gambar itu. Selesainya 4 menit. Wah, luar biasa. Terus dia 4 menit gitu. Saya masuk di YouTube-nya beliau Pak. Oke, luar biasa banget ya. Jadi nggak perlu waktu lama dan ternyata menghasilkan cuan yang luar biasa ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Pak Puji ya terkait dengan sebesar apa sih peluang sebagai seorang karikaturis ya. Dan pastinya sahabat Gemilang jangan kemana-mana, nanti Andin bakal balik lagi tentunya di Jamus Gemilang Spesial Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Bapak Pujianto, karikaturis Omah Karikator. Tetap di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cindela Musik dan Informasi. Sesuk baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung ya, Bud. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saiki kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang, tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Bud. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Badan gak enak Bu, pegel-pegel rasanya. Makanya badan jangan dimanja. Tuh lihat, pagi-pagi gini tetangga udah pada olahraga. Ada yang jalan-jalan, lari pagi, sepedaan, senam. Olahraga itu membuat badan sehat dan kuat. Pantesan Pak Yono yang setiap pagi jalan-jalan lewat depan rumah kita, meski sudah sepuh tetap bugar ya. Kalau gitu Bapak ikut Ibu senam. Ikut ya ikut Pak. Tapi lihat tuh kaki Bapak. Waduh, kaki yang kanan pakai sepatu, kaki yang kiri pakai sandal jepit. Gerakan masyarakat untuk sehat. Penuhi kebutuhan makanan sehat untuk keluarga. Dan sempurnakan dengan olahraga yang teratur sesuai dengan kondisi tubuh kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia.
Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja, Pak. Nih, saya bawakan dari warung saya. Loh, Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono loh? Ki. Nah, toh, aneh toh? Lah, emang kenapa, Pak? Wah, ini berarti rokokmu palsu ini. Lah, kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah, ini yo Man, nih dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya Pak, kok saya nggak perhatikan ya? Nah toh, iya Man, hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Oh, gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Oke, terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih gabung barengan Andin di Jamos Gemilang Spesial Ngobras. Ngobrol bareng komunitas dan kali ini bersama komunitas Karikatur Magelang. Dan masih bergabung bersama saya Andin tentunya. Ada Bapak Pujianto, karikaturis Omah Karikatur. Kalau tadi Pak Pujianto sudah menjelaskan karikatur itu apa dan juga tekniknya seperti apa, dan juga secara garis besar juga sudah menjelaskan terkait dengan komunitas karikaturis yang ada di Kabupaten Magelang. Dan luar biasa, ini menarik sekali ya. Bagaimana sih peluangnya? Langsung aja kita tanya ke Pak Puji. Pak, kalau untuk melihat peluang yang ada ya, ini sebenarnya nggak cuma hobi aja Pak ya, bisa menjadi cuan gitu loh, menghasilkan cuan. Seperti apa Pak peluangnya Pak? Peluangnya menurut saya masih sangat terbuka, terbuka lebar. Soalnya untuk yang turun ke karikatur itu belum banyak seniman-seniman yang mau masuk ke karikatur, apalagi yang karikatur live. Soalnya kan tidak semua orang bisa, tidak semua orang sanggup menggambar di tengah banyak orang, gitu. Jadi paling ada 1-2 beberapa yang mampu untuk. Jadi peluangnya masih terbuka lebar, apalagi kita ada di tempat-tempat wisata, itu potensial sekali. Oke, baik. Kalau misalnya nih Pak Puji memberikan pesan kepada anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha gitu ya, untuk menjadi penerus seorang karikatur nih, seperti apa Pak? Ya, yang penting kita tekuni aja. Apa yang kita apa yang menarik buat kita tekuni, terus kita dalami. Syukur-syukur nanti dari hobi itu menjadi pekerjaan yang menyenangkan. Jadi kita tidak banyak dituntut sama siapa-siapa. Oke, baik Pak Puji. Tapi kalau sebagai seorang karikaturis itu apakah harus tetap terus belajar gitu ya? Kan Pak Puji ini udah 10 tahun gitu loh, apakah masih harus tetap belajar gitu Pak ya, terkait dengan mungkin ada perkembangan-perkembangan dalam karikaturis atau seperti apa Pak? Iya, belajar itu wajib. Jadi dari dulu saya itu nge-push diri saya, kemampuan saya itu dengan tetap menggambar setiap hari. Jadi ada order atau enggak ada order, saya tetap bikin coret-coretan untuk latihan gitu loh. Itu biar tangan kita enggak kaku. Jadi satu saat ada order masuk atau ada enggak disuruh gambar, kita udah terbiasa. Oke. Jadi berarti Pak Puji juga basicnya juga pelukis gitu ya Pak ya? Dan akhirnya Pak Puji memutuskan untuk saya mau jadi karikatur tuh tahun berapa sih, dan kenapa suka gitu sama karikatur? Mungkin bisa lain gitu Pak? Ya sejak sekitar tahun 2015-an saya mulai memilih jalur ke karikatur itu dan memprofesionalkan diri ke situ sejak tahun-tahun itu. Oke, jadi luar biasa ya Pak ya, udah berpuluh-puluh tahun. Tapi sebagai seorang karikaturis nih Pak, pasti kan ada suka dukanya ya, gitu. Seperti apa Pak? Mungkin bisa share ke kita. Suka dukanya ya paling kalau pas live itu pernah satu kali gitu, mungkin yang digambar kurang berkenan atau gimana gitu, terus pamitnya mau saya tak belanja dulu, bablas gitu. Kurang berkenan ya, harusnya saya mancung Pak gitu kan ya. Tapi Pak, kalau misalnya pernah nggak sih pas lagi menggambar karikatur gitu ada yang sulit dibaca nih? Ada. Sulit dibaca mukanya nih, aduh gimana nih mukanya digambarnya kayak gimana tuh, seperti apa, pernah nggak sih Pak? Pernah sekali. Yang paling susah itu gambar tuh orang-orang yang proporsinya sempurna itu. Orang-orang yang cantik gitu, yang ganteng itu paling susah digambar. Gitu ya? Aduh, saya mau coba deh. Itu yang susah juga ini. Oke, baik Sobat Gemilang, karena Pak Puji masih bergabung bersama kita, Andin tunggu nih. Yang pengen ikutan gabung bisa kirim WA di 081578968968. Mungkin ada penasaran ya terkait dengan karikatur dan juga tertarik nih sama Pak Puji begitu ya. Bisa langsung aja send WA aja langsung di 081578968968. Oke Pak Puji, sudah ada yang masuk ya, pendengar yang memberikan pertanyaan. Selamat pagi Pak Puji, saya Ismi yang ada di Gunung Pring Muntilan. Saya mau tanya Bapak, apakah Bapak bisa mengajar ke sekolah-sekolah, dan bagaimana nih Pak prosedurnya jika kami tertarik untuk mengundang Bapak mengajar anak-anak di sekolah? Seperti apa Bapak? Silahkan. Siap. Selain sebagai karikaturis yang profesi, saya kebetulan juga mengajar di beberapa, ada TK,
ada SD, terus SMA juga saya mengajar. Tapi untuk ekstrakurikuler, jadi monggo saja bisa nanti DM terus. Kalau waktunya masih ada space, bisa nanti kita agendakan. Oke, Bapak, kalau untuk DM di mana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Bisa DM di WA 0813 Ya. 5725 5220. Oke, di Instagram juga ya Pak ya? Instagram ada Omah Karikatur, TikTok juga ada Omah Karikatur, bisa Baik. dicek di situ. Jadi bisa di Instagram langsung aja cari di Omah Karikatur ya Bapak ya. Oke Pak, ada pertanyaan lagi. Selamat pagi Pak Puji, saya Ibu Erna yang ada di Mungkir. Saya mau tanya Bapak, kalau misalnya anak-anak 5 tahun apakah bisa secara basic untuk belajar membuat karikatur? Mungkin lebih dini gitu ya Pak ya diajarin, seperti apa Pak? Sebetulnya untuk anak-anak yang kecil lebih kita arahkan kalau dalam metode belajar ya, lebih kita arahkan ke dalam membuat garis. Jadi membentuk dan membuat garis. Jadi untuk menggambar yang karakter siapa gitu, belum ya Pak jangan ya? dulu. Oh jangan dulu. Jadi kita kalau paling ya kita bentuk karakter-karakter yang kartun gitu, jangan di-push ke bentuk yang khusus. Umpamanya saya diajar gambar Jokowi atau diajar gambar siapa, itu jangan dulu. Jangan-jangan ya Pak ya, karena memang imajinasinya beda ya Pak ya. Masih bertahap. Oke, biasanya umur berapa sih Pak kalau misalnya kita memang ingin menekuni banget gitu karikatur gitu lah? Ya kalau sudah dewasa. Udah dewasa aja ya Pak ya. Paling enggak ya Kalau anak-anak SMP gitu. Kasihan masih dibebaskan aja, yang penting belajar menggambar kartun atau apa gitu, jangan. Oke, SMP atau SMA begitu ya Pak ya? Ya siap. Oke. Nanti kalau SMP memang sudah bagus, nanti SMA-nya bisa ke sekolah yang SMA Seni Rupa ada kan di Jogja. Alma mater saya dulu SMSR Jogja gitu. Iya. Oke. Nanti bisa lanjut ke situ. Oke, siap. Baik Pak, ini ada dari Pak Bambang yang ada di Muntilan. Selamat pagi Pak Puji. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini saya termasuk orang jadul Pak, dan saya penyuka karikatur. Biasanya dulu di koran-koran biasanya untuk mengkritisi ya Pak ya. Nah, kalau menurut Bapak untuk saat ini bagaimana karikatur bisa mempengaruhi opini publik atau persepsi masyarakat melihat sekarang perkembangan teknologi sudah semakin maju? Seperti apa Pak? Ya, kalau secara materi, secara kritis itu tetap masih bisa. Cuma sekarang kan medianya beralih ke digital, jadi sama saja. Kalau untuk soal kekritisannya itu tetap karikaturis itu tetap harus kritis. Gitu. Oke, jadi ya sebenarnya masih bisa ya Pak ya? Masih. Oke, tapi kalau Pak Puji gimana? Kalau saya memang dari dulu tidak mengarah ke karikatur yang seperti itu. Karena untuk karikatur yang satir istilahnya, karikatur yang memuat sindiran-sindiran atau memuat kritikan-kritikan itu dulu banyak sekali. Terus sekarang medianya beralih ke digital, berkurang lahannya. Terus sekarang beralih ke ngikut event-event di luar negeri. Karikatur, event kartun-kartun di luar negeri itu teman-teman pada pindah ke situ. Jadi isunya bikin isu-isu yang global sekarang. Jadi saya lebih ke karikatur yang personal. Jadi custom gitu. Ya, jadi tergantung passionnya masing-masing ya Pak ya. Silakan mau seperti apa gitu karikatur ya. Saya ngambil yang tidak berisiko. Aman aja ya Pak. Aman aja. Udah aman aja gitu. Yang penting ada cuannya gitu ya Pak ya. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi Bapak, ini dari Bapak Pak Tri ya, yang ada di Muntilan. Selamat pagi Pak Puji. Saya mau tanya nih, alamatnya Pak Puji di mana ya? Dan kalau mau pesan begitu ya, lukisan ataupun karikatur, biasanya range harganya berapa? Oke Pak, silakan Pak. Ini Pak, sekalian promosi Pak. Siap. Untuk alamatnya, saya domisilinya di studio atau domisili saya di Jamus Kauman Keluar. Jadi kalau dari Muntilan juga dekat lah. Dekat. Kalau untuk lebih dekatnya bisa buka Facebook atau Instagram atau TikTok, tulis saja Omah Karikatur. Nanti ada kontak di situ bisa.
Baik, jadi Pak Puji juga saudaranya juga ini ya Pak ya, bergabung di wedding juga ya Pak ya? Ya. Itu seperti apa Pak biasanya? Apakah pengunjung, tamu undangan gitu yang pengen digambar, atau mungkin Pak Puji sudah ada paketan nih gambar ini nih, segini ini seperti apa Pak? Siap. Biasanya untuk wedding itu kita kerjasamanya satu sama yang punya hajat, atau yang kedua biasanya EO. Jadi EO-nya yang menghubungi kita, terus nanti kita ada paketannya untuk 50 orang, untuk 100 orang, atau makin sedikit makin mahal. Oh gitu. Oh ya. Makin banyak makin murah. Oke, siap, baik. Oke Pak Puji, kita nanti lanjut lagi ngobrolnya ya. Siap. Kita break dulu, dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana pastinya. Andin masih ngobrol ya bersama Pak Pujianto, karikaturis Omah Karikatur di Ngobras, ngobrol bareng komunitas tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai? Aku masih bingung nih, data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana, kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Enggak dong. Untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis, alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up to date, serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya! Kami hadir di ruang baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Ngelaras ya Mam, anak masih kecil udah dipegangi handphone loh. Aduh Mams, kalau nggak dikasih handphone mana bisa kerjaan beres. Sibuk sih boleh Mams, tapi ingat penggunaan gadget berlebih utamanya pada anak usia dini punya dampak yang buruk. Anak bisa tumbuh jadi pribadi yang tertutup, gangguan tidur hingga tumbuh kembang anak bisa terganggu. Lebih asik main handphone dan gak mau makan. Belum lagi ada dampak berbahaya buat mata anak. Saat remaja, bahaya penggunaan gadget berlebih juga masih ada, mulai cyberbullying, pelaku kekerasan sampai pudarnya kreativitas anak karena anak jadi mageran. Solusinya, batasi pemakaian gadget pada anak. Awasi ketika mereka sedang mengakses handphone hingga perbanyak quality time antara orang tua dan anak. Ya udah, tak ambil handphoneku. Tapi aku teteringin bentar ya Mams. Mau check out belanjaan nih. Tadi si kecil YouTubeannya mode offline. Ah elah.
Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hai Ki, selamat datang di Magelang. Akhirnya ya nyampe juga. Iya nih. Duh, capek banget nih aku. Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih. Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya. Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, hotel dan penginapan-penginapan harus bayar pajak dong ya? Ya harus dong. Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel, yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng. Atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Aduh, Yong, Bu! Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Kiki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya Bu. Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih gabung barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang Spesial Ngobras. Ngobrol bareng komunitas karikatur Magelang dan masih bergabung bersama Andin. Kali ini ada Bapak Pujianto, karikaturis Omah Karikatur. Tadi Pak Puji sudah banyak banget ya sharing terkait dengan pengalamannya, suka dukanya menjadi seorang karikaturis dan memberikan spill bagaimana sih peluangnya, dan ternyata peluangnya luar biasa banget ya. Apalagi Pak Puji ini udah jam terbangnya tinggi banget kemana-mana ya Pak Puji ya. Oke, Pak Puji, terkait dengan menjadi seorang karikaturis, tantangan terbesar dari seorang karikaturis itu apa sih Pak? Silakan Pak. Tantangan terbesar untuk seorang karikaturis itu adalah mengikuti perkembangan karikatur yang di luar sana. Kalau dan memasyarakatkan karikatur yang sebenarnya itu, mengedukasi masyarakat tentang karikatur itu yang tantangan. Oke, itu menjadi tantangan ya Pak ya. Berarti memang ada perkembangannya Pak ya dari dulu sampai sekarang gitu ya Pak ya. Ada. Apa Pak perkembangannya Pak? Perbedaannya juga begitu Pak? Perkembangannya kalau dulu itu kan pengertian karikatur ya seperti itulah, kepalanya gede, badannya kecil. Kalau sekarang udah mulai banyak yang mengerti apa karikatur itu. Jadi karikatur itu kan
melebih-lebihkan, jadi orang rela untuk dipletot-pletotkan asal tetap mirip gitu loh. Oke, tapi ada yang nggak rela juga ya Pak ya, dipletot-pletotkan juga. gitu ya. Oke Pak, ini ternyata ada satu lagi pertanyaan yang masuk ya Pak ya, dari Mas Ibra ya yang ada di Mungkit. Selamat pagi Pak Puji, saya mau tanya nih Pak terkait dengan seorang pemula yang ingin menjadi seorang karikaturis. Seperti apa Pak tips-tips untuk para pemula yang ingin menjadi seorang karikaturis profesional seperti Bapak? Silahkan Bapak. Ya tip-tipnya ya kita menguasai pertama observasi dulu apa yang mau kita gambar, terus kita tentukan, biasanya kita baca dulu apa yang menarik dari orang itu yang bisa kita explore, apakah bentuk mukanya atau matanya atau hidungnya atau apanya. Setelah ketemu baru coba kita latih, kita sketsa. Kalau sudah mantap, sudah klik, biasanya soalnya kan perbedaan kita sama AI itu kan kita pakai perasaan, kalau AI nggak ada perasaan, nggak punya perasaan ya. Jadi tetap aja ada bedanya ya Pak ya. Jadi ini buat Mas Ibra yang memang tertarik, bisa langsung samperin aja Pak Puji ya, di ngeluar ya Pak ya, di Jamus ya. Main-main aja. Jadi belajar. Pak Puji welcome ya Pak ya kalau dia main. Oke, siap, baik Pak Puji, mungkin ada yang ingin disampaikan ya terkait dengan karikaturis seperti yang tadi Pak Puji bilang ya, kalau untuk karikatur di Indonesia sendiri masih tertinggal gitu ya Pak ya. Seperti apa Pak yang ingin disampaikan? Kalau untuk karikatur di luar-luar itu, kiblat saya kan keluar, jadi saya sering ikut event-event karikatur di luar negeri. Saya juga tergabung dalam organisasi karikatur internasional. Internasional, luar biasa. ISKA di Indonesia cuma ada 3 orang yang masuk ke situ, senior semua. Saya, Mas Jiweng, dan satu lagi siapa itu ada di jadi orang luar itu mereka sudah mengeksplor karikatur dengan sedemikian rupa, sehancur-hancurnya, jadi mereka malah menjadi entertainment. Tapi kalau di kita nanti orangnya masih sensinan, nggak sensinan. Jadi karikatur itu kan intinya cuma hiburan. Jadi besok kalau mungkin ada yang pesan karikatur agak meletot-meletot dikit ya nggak apa-apa, yang penting masih dalam mirip gitu loh. Oke, justru itu keunikannya ya Pak ya, kan yang dicari di situ. Baik, terima kasih Pak Puji untuk waktunya hari ini. Sukses ya Pak ya untuk Omah Karikatur, dan pastinya kita tunggu Pak Puji bisa main lagi ke sini ya Pak ya. Siap. Oke, baik. Baik Sobat Gemilang, sampai di sini dulu ya obrolan Andin bersama Bapak Pujianto, karikaturis Omah Karikatur ya, dari komunitas karikatur Kabupaten Magelang. Dan pastinya luar biasa banget untuk Anda yang memang tertarik, pengen banget juga digambar nih sama profesional internasional, luar biasa banget Pak, sampai internasional ya Pak Pujianto. Bisa aja menghubungi langsung ya di Instagramnya Pak Pujianto di Omah Karikatur, dan atau mungkin bisa langsung aja main ke rumahnya Pak Puji ya yang ada di Jamus Ngeluar pastinya ya. Oke, Sobat Gemilang, sampai di sini dulu Andin menemani Anda, dan pastinya berserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.